yang mau dilantik, saya undang ke rumah dinas bupati. Saya sampaikan, Pak Husain, besok Bapak saya lantik sebagai sekda Kabupaten Bualemo untuk membantu saya tingkatkan kinerja Bapak, perbaikilah kinerja dan berinovasi dan loyalitas. Saya sampaikan itu malam itu. Dan Bapak mau sukses maupun tidak sukses, saya hanya berikan jabatan hanya 2 tahun. Setelah 2 tahun saya ganti lagi. Kenapa saya berpikir sedemikian rupa? Supaya ya, ini masih 2 tahun lagi ya. Insya Allah saya berniat. Karena penentuan ini 2 tahun terakhir. 2 tahun terakhir ya. Berbuat salah sekecil pun itu pasti akan jadi malibuting orang bilang kalau orang Gorontalo bilang. Makanya saya sudah sampaikan melalui apel beberapa minggu yang lalu ke SPD saya untuk bagaimana kita memang agak berat juga untuk mempertahankan ini prestasi-prestasi merebut ini. Itu mudah, tapi mempertahankan itu agak sulit. Makanya saya sudah sampaikan ke ASN saya, ini kita di tahun ini kerja keras untuk bisa mendapatkan sakip itu di level BB. Nah, itu pertama, dan kedua di 2020 juga ini untuk bagaimana kita mempertahankan juga WTP itu yang keempat kali. Dan ini memang tugas berat bagi kami termasuk ASN, dan saya sudah sampaikan waktu apel kemarin. Saya sudah sampaikan ke semua ASN saya. Insya Allah kejadian kemarin selama 3 tahun saya menjabat sebagai bupati, memang ASN ini agak tidak tenang, tidak mengalami ketenangan. Karena apa? Ketika saya marah, saya lihat tidak ada berprestasi, saya langsung non-job, bahkan saya mutasi. Tapi tidak ada yang dendam, Pak Haji. Alhamdulillah sampai hari ini. Selama Mungkin Pak Haji melakukan itu, atau mungkin Pak Haji tidak merasakan ada musuh dalam selimut. Kalau itu saya kurang tahu. Cuma memang saya sudah sampaikan. Yang penting niat saya untuk masyarakat dan untuk Bualemo. Tapi saya sudah sampaikan beberapa minggu lalu tentang waktu apel terakhir, saya bilang bagaimana ASN saya ini tidak akan terulang lagi saya marah-marah kepada kalian atau non-job maupun mutasi. Yang penting kinerja itu kasih bagus. Ya, ketika sepanjang kinerja kalian bagus, insya Allah tidak ada tidak ada non-job maupun tindakan-tindakan yang keras terhadap mereka. Dan memang saya sudah mulai melihat sudah 3 tahun saya menjabat ini, ya saya lihat ASN di Bualemo sudah mulai bagus. Jadi mereka sudah bisa menyesuaikan dengan kinerja, dengan ritme kerja Pak Haji. Ketika misalnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan di non-job, dan di situ mereka akan belajar, ternyata Pak Haji maunya seperti ini, sehingga mereka akan memperbaiki kinerja. Mungkin tujuannya juga seperti itu Pak Haji. Sehingga alhamdulillah sekarang saya sudah mulai pantau, sudah agak bagus. Dan itu insya Allah masih 2 tahun ke depan ini, kurang lebih 2 tahun ke depan. Dan saya sudah sampaikan bagaimana saya itu kamu dukung baik-baik untuk mempertahankan prestasi-prestasi ke depan. Tapi memang saya lihat Bu, sudah ASN saya sudah mulai bagus, bisa. Berarti sudah akan berkurang ini non-job. Insya Allah berkurang. Kecuali memang sudah pelanggaran berat apa boleh buat. Kalau memang, dan pada waktu itu mohon maaf, mungkin karena pada waktu sering saya marah, istilah saya sampaikan di KSN. Pak Haji marah-marah saat itu, karena yang viral di media sosial kemarin itu, tidak ada ketakutan sedikit pun mungkin akan ada yang berniat tidak baik atau balik menuntut. Pokoknya saya berpikir setelah itu kan kemarin itu sempat ada yang ASN itu yang akan melaporkan Pak Haji, begitu. Tidak ada ketakutan. Tidak ada, saya berpikir karena saya sebagai PPK di Kabupaten Bualemo, yaitu pejabat pembina kepegawaian, saya yakin pada waktu itu saya hanya membina mereka, cuma memang jadi itu hanya bentuk pembinaan, ketika Pak Haji marah-marah. Cuma memang gaya pemimpin itu beda-beda. Ibu Risma gini, Ahok lain, saya juga mungkin polanya beda-beda. Tapi tujuan saya membina, karena saya sebagai PPK di situ. Mungkin kalau ada yang menganggap saya terlalu kasar itu kan nanti mereka yang menilai. Itu Pak Haji tidak lagi marah-marah. Enggak, alhamdulillah saya
Saya sampaikan mereka, yang penting masih 2 tahun kepemimpinan saya, dukunglah saya untuk mempertahankan prestasi-prestasi kemarin. Karena prestasi itu bukan untuk pribadi saya, untuk Bualemo. Ya, itu juga itu WTP, kebaikan keuangan di Bualemo itu kan bukan untuk saya, untuk kita semua. Ya, alhamdulillah di Bualemo itu ya ASN itu sudah sebagian besar, bahkan 90% sekian itu sudah orang Bualemo. Yang bukan orang Bualemo saya mungkin saya geser untuk pulang ke halaman masing-masing. Oh iya, ya di sektor pertanian itu Bualemo terbanyak produksi. Jagung, ya kan dulu sejak kepemimpinan Pak Fadel ini jagung ini kan produk unggulan dari Gorontalo dan alhamdulillah Bualemo bisa mempertahankan itu, bahkan meningkatkan produksi. Itu bahkan untuk ekspor itu Pak Haji mengirim sendiri, melakukan sendiri. Apakah karena memang Pak Haji berlatar belakang seorang pengusaha, kemudian seorang dari dari sektor pertanian, atau mungkin apa yang dilakukan dan apa yang dilakukan oleh Pak Haji dalam meningkatkan produktivitas pertanian, terutama sektor untuk jagung ini? Ya, alhamdulillah. Karena dibanding dengan daerah lain, justru mungkin daerah lain masih lebih luas. Kabupaten Gorontalo misalnya mungkin masih lebih luas lahannya dibandingkan dengan Bualemo. Ya, alhamdulillah untuk Kabupaten Bualemo, sejak kepemimpinan saya sudah kurang lebih 3 tahun, sampai tahun 2019 kemarin, itu produksi di Kabupaten Bualemo itu 41%. Dari 6 kabupaten kota yang ada di Provinsi Gorontalo, Bualemo yang paling terbanyak untuk produksi pertanian itu di bidang jagung, 41%. Itu sudah luar biasa. Mungkin diakibatkan dengan program saya, 14 program itu ada di situ, dicantumkan memberikan bibit gratis terhadap masyarakat dan pupuk gratis. Ya alhamdulillah itu sudah jalan, sudah jalan sejak kami dilantik. Mungkin itulah mengakibatkan produksi jagung di Kabupaten Bualemo itu meningkat. Sampai kemarin 41% itu sudah luar biasa dari 6 kabupaten, berarti 59% itu dibagi dari 5 kabupaten kota. Karena 41 sudah diambil oleh Bualemo. Tentu saja ini didukung oleh aparat Bapak, misalnya di dinas terkait. Dinas terkait. Sepanjang perjalanan pemerintahan Pak Haji 3 tahun ini sudah berapa kali mengganti Kadis Pertanian? Baru 2 kali. Baru 2 kali. Oh iya, karena mungkin Pak Haji menganggap bahwa kinerjanya bagus. Bagus 2 kali. 2 kali pun nanti ini yang ikut job bidding ini, yang mungkin akan dilantik minggu depan. Itu yang kedua kali. Yang Sofian Hasan itu yang paling terlama di sejak pemimpinan saya, beliau. Karena mungkin dianggap kinerjanya bagus. Mampu. Tapi kemarin sempat ada ini ya Pak. Ada masalah sedikit, makanya saya akan ganti pada mungkin sudah ada yang akan dilantik minggu depan ini. Tentang Sekda. Sekda Pak Haji kan mencopot Sekda. Saya dengar bahwa itu memang sudah lama ingin dilakukan oleh Pak Haji. Apakah bagaimana dengan kinerja Sekda sebelumnya sehingga Pak Haji itu sudah punya keinginan untuk mencopot beliau? Padahal Pak Haji yang melantik, Bupati yang melantik beliau menjadi Sekda, tetapi kok di dalam perjalanan itu mau ada keinginan untuk dicopot dan memang pada akhirnya beliau juga harus dicopot. Gini, waktu besoknya pelantikan itu kan ada Bupati, ada 3 calon ya. Saya merekrut ke dia untuk besoknya mau dilantik. Saya undang ke rumah dinas Bupati. Saya sampaikan, Pak Husain, besok Bapak saya lantik sebagai Sekda Kabupaten Bualemo untuk membantu saya tingkatkan kinerja Bapak, perbaikilah kinerja dan berinovasi dan loyalitas. Saya sampaikan itu malam itu. Dan Bapak mau sukses maupun tidak sukses, saya hanya berikan jabatan hanya 2 tahun. Setelah 2 tahun saya ganti lagi. Kenapa saya berpikir sedemikian rupa? Supaya ada pemerataan di Kabupaten Bualemo. Karena jadi Sekda itu adalah pangkatnya jadi pangkat jenderal. Saya berpikir Panglimanya PNS. Panglima PNS, dan mungkin pensiunnya di 4D. Bahkan di 4E kalau tidak salah saya dengar. Makanya saya sudah sampaikan ke beliau, saya berusaha selama kepemimpinan saya itu saya bisa merekrut 2 Sekda
di Kabupaten Bualemo. Bukan di tempat lain sekdanya sampai 10 tahun diganti, 5 tahun diganti, itu tidak ada pemerataan. Mungkin itu Pak, karena memang tidak ada keberanian untuk mengganti. Karena seperti ada cerita seorang bupati yang mengatakan bahwa saya ingin seperti Pak Daren, tapi saya tidak berani. Padahal saya sudah kepingin mengganti kepala-kepala dinas ini yang kinerjanya di bawah, tetapi tidak ada keberanian untuk itu. Nah, hanya kalau hanya tidak berani, ujung-ujungnya daerah kita tidak. Ujung-ujungnya makan hati. Iya, makan hati, makan hati sendiri. Iya, karena tidak bisa menyesuaikan ritme kerjanya. Pak Haji. Tapi memang Pak Sekda ini, Pak Husain Etango, memang sebelum mencapai 2 tahun kepemimpinannya, memang saya sudah sering marah-marah. Akibatnya, imbasnya ini sampai sering saya non-job, saya marah-marah. Karena apa? Beliau tidak tegas. Saya sudah sampaikan. Coba Pak Sekda itu tegas terhadap ASN. Bapak sebagai panglima. Ya, ini saya lihat bos jadi saya roda, saya sapi. Ya, saya sampaikan di KSN itu. Saya bilang disitulah saya marah-marah sampai bahkan saya non-job. Tapi non-job beliau itu memang sudah sesuai janji saya dengan beliau. Memang pada waktu beberapa bulan lalu beliau masih baru menjabat 1 tahun lebih, pernah saya suruh di apel, saya suruh mundur. Saya mundur Sekda karena kinerja tidak sesuai dengan keinginan saya. Tapi ukuran mungkin kinerjanya tidak sesuai di mana Pak? Itu tidak tegas terhadap ASN. Iya. Dia sebagai panglima ASN harus tegas. Iya. Kemungkinan kalau ketegasan beliau terhadap ASN, kemungkinan penonjoban terhadap ASN pada waktu kurang, tidak seperti yang saya lakukan. Karena apa? Saya kan kalau marah bawa dua keluar kata, bawa non-job atau mutasi. Kalau saya marah, kalau beliau yang langsung marah-marah terhadap ASN, mungkin saya juga. Iya, mungkin jadi harapannya Pak Haji terhadap Panglima ASN itu adalah bahwa dialah yang akan membina ASN, sehingga tidak semua harus Pak Haji yang mengambil keputusan untuk menonjob dan sebagainya. Karena kalau mereka dibina dengan baik, kemudian kinerjanya juga bagus, ya mungkin non-job ini tidak akan terjadi, ataupun kalaupun memang terjadi ya tidak itu sebanyak sudah kesalahan fatal. Jadi itu pertimbangannya sehingga Pak Haji ingin mencopot. Makanya beliau pada waktu menjabat sudah 1 tahun lebih, waktu di apel saya suruh mundur karena mungkin mereka belum mau mundur karena masih ada komitmen dengan saya 2 tahun. 2 tahun baru bisa berhenti. Tapi pada waktu saya nunjuk beliau itu sudah 2 tahun 1 bulan. Saya kasih lebih satu bulan dulu, kasih bonus 1 bulan beliau. Tapi alhamdulillah sekarang beliau sudah menerima semua keputusan saya. Iya. Tapi katanya menggugat. Enggak, sudah tanda tangan semua. Untuk PLT Sekda atau PLT Sekda ya? PLT Sekda sekarang Pak dulu baru So dialihkan ke Yakob Musa, Pak Yakob Musa. Itu sudah ada. Untuk penggantian Sekda ini kan agak lebih ribet ya. Itu bagaimana dengan sekarang Pak Yakob Musa itu masih PLH, baru setelah itu akan dinaikkan jadi penjabat Sekda. Itu sudah dikonsultasikan? Iya, sudah. Setelah itu baru saya akan laporkan ke KSN, akan dibuka job bidding khusus untuk Sekda. Ya, karena memang itu ada aturan itu 3 bulan paling lambat supaya sudah diusulkan, sebelum 3 bulan diusulkan untuk pengangkatan Sekda definitif. Dan itu cuma dari pihak bupati yang bisa mengusulkan ke ini. Karena sekarang bukan macam dulu. Dulu gubernur yang ini gubernur sekedar laporan saja. Sekedar laporan. Iya, sekedar laporan saja. Kemudian soal COVID-19 ini, COVID-19. Saya berapa bulan lalu ya kita ketemu dan Pak Haji bilang bahwa tidak perlu takut dengan ini corona dan apalagi di Bualemo harus lebih banyak berjemur, kemudian tidak perlu takut tapi tetap waspada. Dan alhamdulillah hari ini Bualemo dinyatakan sebagai zona hijau, bebas dari COVID-19. Apa yang dilakukan oleh Pak Bupati sehingga bisa menjaga ini tidak terjadi atau Bualemo aman dari COVID-19? Ya, terima kasih banyak. Waktu beberapa bulan kemarin, sejak ini COVID sudah masuk ke Indonesia, khususnya Provinsi Gorontalo, saya bikin inovasi baru. Inovasi baru saya itu saya anggarkan untuk pembuatan masker
saya sudah anggarkan di APBD 2020 pembuatan masker kurang lebih 300 juta. Baru saya bikin ada kan apa dulu tukang menjahit di Kabupaten Bualemo. Saya perdayakan mereka yang membuat itu. Makanya anggaran 300 juta itu mencukupi untuk masyarakat Kabupaten Bualemo terbagi dengan masker itu. Ya alhamdulillah masker itu begitu sudah dijahit, sudah siap. Saya bukan disuruh. Itu berapa banyak masker yang diproduksi? Kurang lebih 100.000 masker. Dan melibatkan berapa? Masyarakat Kabupaten Bualemo 150.000 jiwa. 150. Ya, kami sudah siapkan mungkin sedikit Pak, mungkin lebih. Kan ada juga dari dana desa. Ada juga dari dana desa, ada juga dari bantuan-bantuan pihak ketiga dari provinsi. Alhamdulillah pada waktu itu begitu masker sudah ada, saya bukan tunggu di kantor. Saya langsung turun ke pasar-pasar, bahkan masuk ke pasar-pasar ikan. Naik bentor katanya Pak? Iya, pernah naik bentor, saya jalan kaki ke pasar-pasar, sampai saya membagi masker sampai 2 per orang. Karena apa? Pernah begitu mengalami ketika Pak Haji membagi masker itu, pernah mengalami hal yang misalnya tidak dikenali oleh masyarakat, gitu. Ya. Ada juga seperti Pak Haji itu. Misalnya saat pagi-pagi, orang tidak tahu bahwa ini Pak Bupati. Iya, mereka tidak tahu karena saya naik oto pribadi. Kalau saya mau jurusan ke Manado sana atau ke Pakuyaman, saya kan nyetir sendiri di mobil. Ya, begitu lihat orang tidak pakai masker, saya turun. Memang saya ada masker dalam mobil. Langsung dikasih. Pakai. Sampai di rumah-rumah. Nah, disitulah di Bualemo itu alhamdulillah sudah bebas dari virus corona karena antara lain itu salah satu penyebab. Jadi Pak Haji memberikan edukasi secara langsung kepada masyarakat dengan membagikan masker. Sembako ada Pak Haji? Dibagikan? Sembako juga ada. Sembako dari pemerintah kabupaten, provinsi, bahkan provinsi dan kabupaten Gorontalo, kabupaten Bualemo ada. Kita sudah berbawaan itu karena kita di sana ada juga PSBB. Alhamdulillah sudah dicabut oleh Pak Gubernur. Sekarang masa transisi menuju new normal. Apa yang dipersiapkan oleh pemerintah Bualemo dalam menghadapi new normal ini? Nah, tetap lanjutan dari yang kemarin saya lakukan tentang tetap masker mengedukasi masyarakat dengan harus protokol kesehatan, cuci tangan, itu ada terus itu, jaga jarak. Tapi menarik yang Pak Haji lakukan, tidak memborong masker dari luar, dari pengusaha-pengusaha, tetapi memberdayakan UMKM, tukang jahit yang ada di itu tujuan saya. Bualemo, dan kita untuk diuntungkan memproduksi masker secara besar-besaran. Dan kita diuntungkan karena apa? Kalau kita beli dari luar daerah, mungkin yang uang 300 juta ini yang seharusnya mau jadi 100.000 masker, kemungkinan cuma jadi 70.000. Itu yang sampai saya berpikir supaya juga masyarakat itu ada pemberdayaan. Ada pemberdayaan, kemudian uangnya tetap berputar di Bualemo. Jadi ketika Pak Haji mengantarkan bantuan ke masyarakat, apakah ada yang mereka keluhkan? Misalnya tentang kinerja dari yang ada kaitan dengan kinerja aparat Bapak, misalnya camat atau kepala desa atau mungkin kepala dinas, mungkin ada bantuan yang tidak sampai kepada mereka. Sebenarnya itu ada sedikit, tapi itu biasa dibagi kami biasa. Tapi tetap saya undang kepala desanya, para camat, bagaimana ini sampai tidak tersalur. Ternyata masyarakat ini kan beda-beda. Ada yang menginginkan double. Sudah dapat di ini maunya di sini lagi. Itu karena apalagi kecemburuan mereka karena bantuan itu kan beda-beda. Ada yang dapat beras, telur, ikan. Ada juga cuma yang dapat beras. Nah, itu padahal kan sudah sesuai regulasi Dan kan apa yang dilakukan oleh itu keluhan mereka. Itu. Tapi sudah sampaikan memang bapak ibu ini hanya terdaftar di bantuan seperti ini. Ada juga yang bantuan uang cash 16.000. Berarti informasi yang tidak sampai kepada mereka. Tidak nyambung. Tidak nyambung dengan. Makanya saya cuma langsung undang kepala desa, para camat untuk disosialisasikan itu. Supaya masyarakat paham. Ketika begitu setelah disosialisasikan, alhamdulillah di Bualemo itu sudah aman. Tentang bantuan tidak ada lagi pro kontra. Kemudian masih terkait dengan COVID-19 ini, Pak Haji menyumbangkan gaji selama 2 tahun untuk penanganan COVID-19. Itu sudah berjalan, Pak Haji? Sudah terbagi semua. Sudah terbagi semua. Jadi setiap bulan itu di bulan puasa
gaji saya untuk masih 2 Tapi tahun. sebenarnya tanpa gaji itu pun kan Pak Haji punya uang pribadi untuk yang sering dibagi-bagi. Itu apa dulu biasa biasa apa nama untuk kaum apa? Iya. Ya, saya juga gabung di situ. Baru kebetulan CSR itu kan hak prerogatif bupati. Saya sudah satukan di situ sampai anggarannya jadi 1.200.000 sekian juta. Nah, itu dibikin beli beras semua, baru saya bagi-bagi pada desa-desa. 1.200.000 sekian juta. Itu sudah termasuk gaji saya selama 2 tahun. Berarti gajinya diambil sekalian Pak Haji? Itu satu kali ambil. Saya sudah itu tidak menyalahi. Sudah ada pihak ketiga, mungkin dipinjamkan. Iya. Nanti ini langsung ke rekeningnya yang dipinjamkan itu. Iya. Luar biasa ada yang mau membantu seperti itu, karena kalau misalnya diambil per bulan itu tidak akan bisa dirasakan oleh masyarakat besarannya. Iya, dan besarannya tidak akan dirasakan karena tapi kalau diambil secara maksudnya walaupun harus dipinjamkan ya, tapi kan pinjamannya tidak pakai bunga atau Pak? Takutnya pakai bunga nanti itu akan bilang itu rekening saya ambil saya tiap bulan. Tapi kan rekening Pak Haji lebih banyak dong. Iya, kemudian Pak Haji ini sudah sukses di karir, kemudian ya pemerintahan dan sebagainya, di partai juga dianggap sebagai orang, bahkan ada elit politik atau elit dari PDIP sendiri yang mengakui bahwa Pak Haji itu kalau dengan Pak Jokowi itu langsung atau mungkin itu yang bikin berani Pak Haji sampai bisa sebenarnya tidak seperti itu juga, cuma memang dari hati saya yang memang keberanian saya tapi penting demi untuk rakyat. Contoh waktu gubernur pada waktu itu ya sedikit dapat semprit sedikit karena apa? Sudah 7-8 jam masyarakat menunggu. Padahal cuma pembagian beras. Padahal itu atasan Pak Haji, Haji tidak takut. Begitulah saya kalau siapapun dia, atasan saya pun kalau memang demi untuk rakyat saya langsung. Tapi Pak Haji tidak kaget dengan beredarnya rekaman itu? Oh enggak saya tidak takut. Saya hadapi semua. Karena sebelum disampaikan itu sudah dipikirkan lebih dulu karena saya berpikir demi untuk rakyat. Iya, bukan untuk pribadi saya. Dan apapun itu, apakah saya mendapat hukuman atau apapun dari bagian penegak hukum, yang penting demi untuk rakyat. Ya, kemudian Pak Haji ini mungkin Pak Haji bisa bercerita sedikit tentang keluarga Pak Haji. Sudah sukses, semua politisi ya, ibu ya istrinya Pak Haji juga politisi, kemudian anaknya Pak Haji politisi. Bagaimana Pak Haji membangun keluarga yang harmonis, sehingga bisa seperti sekarang? Sebenarnya pada waktu itu kan istri saya ini di anggota DPRD di Golkar. Ketika saya sudah mendapatkan penghargaan dari DPP PDI Perjuangan untuk diberikan KTA, makanya ketika saya dipercayakan oleh DPP Pak Hasto untuk bagaimana PDI di Kabupaten Bualemo bisa besar, makanya istri saya suruh mundur di Golkar. Jadi baru sebelum pencalonan beliau sudah mundur. Baru bercalon di PDIP. Begitu juga anak saya sebenarnya pada waktu itu saya belum punya partai, anak saya itu di Golkar juga. Cuma karena saya sudah di PDI, masalahnya ikut papa saja. Ya alhamdulillah berhasil. Kedua-duanya jadi anggota DPRD Kabupaten Bualemo. Bagaimana Pak Haji menjaga karir itu, menjaga keberlangsungan, atau mungkin Wahyu ini dipersiapkan juga untuk kedepannya? Insya Allah. Makanya ini anak masih sementara diberikan pemahaman, pemikiran untuk ini karena masih labil. Ada sesuatu yang sempat mengganggu, Tapi insya Allah anak itu akan berubah. Insya Allah. Jadi Pak Haji yakin bahwa apa yang dialami kemarin itu hanya sebuah pembelajaran, hanya sebuah pelajaran buat Pak Haji. Anaknya cuman Wahyu atau masih ada? Ada satu, masih sementara kuliah. Insya Allah mereka adalah generasi penerus yang pasti di Bualemo Pak Haji masih satu periode lagi. Insya Allah, amin. Insya Allah. Selama Pak Haji memimpin Bualemo, ada nggak hal-hal yang bikin menggugah hati Pak Haji? Karena saya juga mendapat informasi bahwa
Pak Haji ini mempedulikan kaum duafa bukan di saat menjadi bupati, tapi begitu terpilih sebagai begitu terangkat sebagai ASN waktu itu Pak Haji sudah mempedulikan orang-orang di sekitar kaum duafa, dan mungkin kekuatan sedekah yang selalu Pak Haji bagikan kepada orang-orang susah ini yang mengantarkan Pak Haji menjadi seorang pemimpin di Bualemo. Ya, mungkin Pak Haji atau bisa menceritakan itu. Saya pada waktu itu mulai 90-an, tahun 90-an, memang saya kan sudah punya usaha sedikit-sedikit. Begitu saya misalnya dapat modal 10 juta, langsung dikalikan 2,5%. Ya, harus langsung dikeluarkan. Saat itu juga langsung dikeluarkan tiap bulan puasa itu ya, 2,5%. Jadi berapa saja. Pada waktu saya beli beras, tapi yang dikasihkan masih terbatas. Ya mungkin saya cari janda-janda yang sudah tua, bukan janda-janda muda. Tidak termasuk janda-janda muda. Saya cari janda-janda yang tua. Janda-janda muda yang cantik. Itu pun lain DP ini. Lain cerita itu. Ada tidak gangguan dari janda-janda muda? Sebenarnya ada, tapi saya masih bisa dikendalikan. Iya, karena ada pengawal-pengawal. Terus tahun depan naik lagi sampai 50 juta modal saya. Terus langsung kasih keluar 2,5%. Yang 2,5% itu itu bukan milik saya sebagai karena memang milik orang lain. Nah, terus berkelanjutan sampai ratusan juta, bahkan miliar. Sudah miliar, saya langsung sampai saat kekuatan sedekah, kekuatan doa orang-orang yang disedekahi oleh Pak Haji. Makanya usaha langsung naik pesat. Ya, terakhir Pak Haji, ini pertanyaan masih mau nonjok lagi? Saya sudah sampaikan di apel berapa minggu yang lalu, berapa hari yang lalu. Kita bilang, mari kita pertahankan kinerja ini. Kalau Bapak dan Ibu sebagai ASN masih ingin membantu saya demi mempertahankan prestasi maupun pelayanan terhadap masyarakat diutamakan, insya Allah tidak akan ada lagi penonjopan. Kalau memang itu ada, berarti itu sudah fatal, sudah tidak ada bisa lagi. Jadi sepanjang kinerjanya bagus tidak akan dinonjok. Tapi ketika kinerjanya tidak bagus, pasti masih akan ada lagi. Masih ada lagi yang ini. Tapi insya Allah akan berkurang karena saya lihat sudah menyesuaikan. Ya, mungkin ada yang mau disampaikan Pak Haji untuk masyarakat Bualemo. Karena kisah yang disampaikan oleh Pak Haji ini sangat menginspirasi semua orang, terutama generasi muda. Mungkin ada pesan-pesan untuk masyarakat Bualemo. Untuk pesan-pesan saya untuk masyarakat Kabupaten Bualemo pada kesempatan ini ada beberapa hal. Yang pertama, apa saja yang belum terlaksana selama kepemimpinan saya 3 tahun yang lalu, insya Allah saya akan penuhi di 2 tahun ke depan ini. Dan itu saya berusaha. Dan jadi Pak Haji belum berpikir bahwa ini sudah sukses? Belum. Masih tetap saya berpikir masih ada masyarakat yang masih belum terlayani. Contoh angka kemiskinan. Angka kemiskinan di Kabupaten Bualemo sejak 3 tahun kepemimpinan saya, alhamdulillah sudah turun tiga dikit. Ini yang saya berusaha masih turun terus. Berarti kalau itu masih PR-nya Kabupaten yang belum selesai. Makanya saya sampaikan kepada masyarakat Kabupaten Bualemo, saya masih merasa berutang dengan masyarakat Kabupaten Bualemo karena belum semua terpenuhi apa yang menjadi program saya. Ketika 2 tahun ke depan belum terpenuhi, insya Allah saya kedua periode baru terpenuhi semua. Amin. Itu harapan saya kepada masyarakat Kabupaten Bualemo ya. Pokoknya pertahankanlah dan dukunglah dulu saya selama 2 tahun ke depan. Terakhir lagi masih tetap bergandengan tangan Pak Anas. Dengan Pak Anas. Karena supaya menjadi damai jilid 2. Wah, ini sudah deklarasi nih Pak Haji. Kalau misalnya kemudian akan berubah, makanya masih melihat di insya Allah. Karena mungkin sudah merasa cocok, sangat cocok dengan. Kalau saya mungkin sudah merasa cocok karena sudah 3 tahun ini Pak Anas Yusuf ini ikhlas membantu saya. Dan beliau bisa mengimbangi marah-marahnya Pak Haji karena beliau lebih tenang. Bahkan sebagian besar rapat-rapat dengan SOPD beliau yang saya wakilkan dan alhamdulillah sukses semua. Karena situs penilaian saya Pak Anas Yusuf ini masih boleh untuk saya pertahankan. Tidak mau menerima
bisikan-bisikan dari luar tidak pernah menerima. Yang menyesatkan. Mungkin itu penyampaian saya kepada masyarakat Kabupaten Bualemo. Ketika 2 tahun ke depan belum ada yang terselesai, insya Allah saya 2 periode selesai 100% tugas saya sebagai Bupati Kabupaten Bualemo. Semoga ini bisa terrealisasi. Dan terima kasih Pak Haji sudah datang di podcast Lantai 4. Mungkin kapan-kapan bisa kita undang insya lagi. Allah. Semoga apa yang menjadi bincang-bincang kami pada hari ini bisa menjadi inspirasi buat anak-anak muda di manapun tentang perjalanan karir Pak Bupati Pak Haji Darem. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.